Kan bangsa. Nah, kita dulu belajar kata-kata itu, kemudian kita mencoba santun. Tapi sekarang ini bahasa politik menunjukkan konflik. Nah, tadinya kita makin pelik aja kita ini. Tapi yang benar adalah bahasa komunikasi dunia politik ini memang penuh tipu daya. Kalau seseorang bilang, kami butuh pemimpin yang santun. Artinya ke orang lain adalah, lu nggak ada sopan-sopannya, minggat sana, cut off. Kalau ada yang bilang gubernur itu abdi masyarakat, pelayan masyarakat, bukan tipe pemimpin, artinya bisa gubernur, nggak usah seagama, nggak apa-apa. Kan dia bukan pemimpin. Bahasa politik itu penuh rumusan jawaban. Tapi masalahnya adalah tidak ada pertanyaan. Misalnya begini, calon nih, kalau saya head to head melawan petahana, saya pasti menang. Jawaban, bagus. Tapi pertanyaannya, siapa yang nyalonin kamu itu? Emang nggak boleh ada calon lain? Atau misal yang lain ini bahasa politik juga. Saya maju sebagai calon independen, non partai. Tapi susah ngumpulin fotokopi KTP. Boleh nggak? Mimpin pakai KTP bekas pakai. Selalu ada gestur, cara bertutur yang memang penting tapi belum tentu maju. Sebab kejujuran masih dianggap sakral dan inilah yang bagus. Inilah warisan leluhur. Dan bahasa politik adalah sederhana, mudah dicerna, karenanya harus juga mudah diterima, yaitu rasa percaya bahwa Pak Gubernur tidak akan melacurkan jabatannya, melainkan dan hanya menyatu dengan warga. Politik itu sederhana, besok hidup menjadi lebih baik, titik. Bicara kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang sejauh ini memang mendapat perhatian luas dari publik, memang tidak hanya melulu soal manuver, kemudian konstelasi politik, koalisi, dan juga atribut-atribut politik artifisial lainnya. Tapi memang ada banyak sekali drama politik yang berisikan ada gestur, lomba-lombaan atau perang pernyataan, kemudian pertemuan antara para elit, simbol-simbol atau dan juga gaya-gaya yang menyiratkan banyak sekali pesan-pesan tertentu seperti yang tadi diungkapkan dalam monolognya Mas Arswendo beberapa waktu yang lalu. Malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kontestasi Pilkada DKI Jakarta dari sudut pandang yang lain. Bagaimana para aktor politik memainkan peran di Pilkada DKI Jakarta kali ini. Malam hari ini kami akan membahasnya bersama Profesor Karim Suryadi, akademisi komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada Bapak Taufik Bahaudin, analis perilaku politik. Kemudian ada Mas Arswendo Atmawilyoto, budayawan. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat datang di CNN Indonesia. Selamat malam. Saya akan ke Prof Karim dulu. Prof Karim ini kalau Saya lagi menunggu-nunggu nih komentarnya. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama monolog dari Mas Arswendo kan. Jadi memang politik itu banyak menyiratkan pesan-pesan tertentu. Kalau kita bicaranya A, sebenarnya maksudnya C atau D gitu kan. Nah, kalau kita lihat Pilkada DKI Jakarta ini tidak hanya kita isi oleh bagaimana manuver politik, koalisi, kemudian perang pernyataan, tapi juga ada drama-drama. Nah, variabel, kalau kita bicara variabel dan premis-premis dalam Pilkada DKI Jakarta, yang paling utama kalau kita lihat Prof, memang sosok Ahok menjadi variabel paling penting sebenarnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Siapapun yang akan dibicarakan, apapun pasti ada hubungannya dengan Ahok, melawan Ahok atau mendukung Ahok. Nah, kalau kita bicara, sebelum nanti saya akan menunjukkan sebuah paket liputan atau tayangan tertentu, tapi saya ingin Anda bicara secara makro, bagaimana kemudian Anda melihat perjalanan Ahok dari sisi Pilkada DKI Jakarta ini, Prof. Kalau kita melihat pertama menentang partai, kemudian masuk menggalang dukungan KTP independen, kemudian akhirnya rujuk lagi dengan partai politik, kemudian sekarang hubungannya naik turun atau panas dingin dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini menjadi variabel yang cukup penting. Nah, dari perjalanan ini apa yang kemudian Anda bisa perspektif? Ya, menurut saya ada dua ya, bukan hanya soal Ahok gitu. Tetapi kalau dilihat posisi Pilgub ini, itu seperti Golden Globes.
Mengapa saya bilang begitu? Karena selalu dihubung-hubungkan dengan RI1 ke presiden. RI1 juga variabel penting tuh ya? Jadi Golden Globe ini supaya jadi dapat seakan-akan nanti ada Oscar gitu lah. seakan-akan yang pentas yang juara di Golden Globe itu kan sebagai prediktor untuk membaca siapa sih pemenang di Piala Oscar ini. Oh, jadi Pilkada DKI sangat menentukan bagaimana 2019 ini Bukan sangat akan menentukan, peta-petanya. tapi selalu dihubung-hubungkan gitu. Sebab tidak ada keniscayaan pemenang Golden Globe itu pemenang Oscar. Tapi orang selalu mengaitkan itu. Sebab kalau dilihat dari posisi sebagai gubernur ya sama saja dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah yang kedua ini juga mencerminkan realitas ketimpangan komunikasi antara pusat dan daerah. Betapa tidak? Untuk hal-hal kecil sekalipun, masa orang Bandung harus harus mendengarkan artis hilang anting di Jalan Sudirman, kan itu nista gitu ya. Tetapi dalam politik juga seperti itu. Yang saya lihat dari Bandung gitu, tiap hari Ahok itu seperti pendekar loh. Menangkis ini, menyerang itu, tapi tidak pernah terlihat dalam situs-situs kegiatan. Sedang apa diberitakan tidak. Nah, karena konteks itulah ini makin menegaskan bahwa politik selalu dalam keadaan berkonflik. Lebih-lebih bahasanya ini kan sangat ngangenin gitu bahasanya itu. Bahasanya sangat ngangenin, mengapa? Karena khas. Nanti Pak Taufik lebih banyak bicara dari sisi neuroscience, tapi bahasanya khas gitu ya, bahasanya khas. Oleh karena itu menurut saya ada dua variabel, selain variabel Ahok, posisi Pilgub ini dan konstelasi yang terbangun begitu. Bagaimana ia dengan mesra dengan relawan memilih jalur independen gitu ya, sehingga memunculkan depolitisasi, deparpolisasi yang saya bilang waktu itu partire porosis. Apa tuh? Ya, jadi bahasa manusianya apa itu, Prof? jadi saya ambil analogi dari posteroporosis gitu ya, partire porosis. Jadi ada pengeroposan tulang-tulang atau nilai-nilai politik. Dan itu sudah berhasil diperankan dengan baik oleh Ahok. Iya, tapi di awal-awal. Kemudian karena berbagai interaksi yang menyehatkan, lagi terpinsut lagi oleh partai. Dan sekarang menurut saya Ahok juga belum aman. Belum aman. Malah sekarang kan nyawanya tersandera oleh partai politik. Ketika jalur independen sudah tertutup, dia bergantung kepada 3 parpol yang mendukung itu. Dalam politik kan tidak ada janji mati. Yang ada janji setia kan, yang bisa tergoda. Jadi menurut saya bukan hanya PDIP ya, bukan hanya Risma yang disebut baper oleh Ahok, tapi Ahok sendiri belum aman. Jadi menurut saya ini kontestasi yang menarik karena memang serba tidak pasti dan masih menjadi puzzle. Gitu. Oke, itu Ahok menjadi satu variabel yang paling utama. Memang meskipun tidak satu-satunya, tapi menjadi variabel yang selalu dibicarakan dalam setiap kesempatan Pilkada DKI Jakarta. Dan itu keuntungan bagi Ahok. Nah itu keuntungan. Bad news is a good news juga bagi Ahok. Tapi kalau kita bicara yang menarik dari pernyataan Prof. Karim tadi, politik itu selalu berkonflik. Kalau kita lihat Mas Arswendo, Pak Taufik, beberapa waktu yang lalu ada sosok baru yang kurang lebih baru dibicarakan kurang lebih 1 bulan terakhir. Sosok wali kota Surabaya Tri Risma hari ini yang kabarnya juga digadang-gadang oleh banyak kelompok untuk menjadi penantang Ahok. Kalau kita bandingkan dengan calon-calon Ahok yang lain, penantang Ahok yang lain sudah 1 tahun terakhir, Mas Arswendo kita berkali-kali sudah bicara, timbul tenggelam. Tidak terlalu, bahkan orang yang sudah dicalonkan secara resmi seperti Sandiaga Uno saja, itu tidak sebesar ambience politiknya seperti yang dilakukan Risma sekarang. Bahkan terakhir kalau kita lihat ada perang, bukan perang pernyataan, mungkin satu, kalau Pak Ahok tidak menganggap itu perang karena dia hanya memuji, tapi Bu Risma menganggap itu adalah pelecehan. Ini yang menarik antara Risma dan Ahok, 2 calon yang diperkirakan ya. Prof. Karim tadi sudah bisik-bisik, ini kayaknya seru nih pertandingannya kalau Ahok lawan Risma. Kita akan lihat sebuah tayangan berikut ini yang melihat bagaimana perjalanan perseteruan, bukan perseteruan lah, pertarungan yang cukup menarik antara Ahok dan juga Risma meskipun genderang perang pilkada belum juga dimulai. Kita lihat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku terkejut dengan respon Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang menilai Ahok telah menginjak harga diri warga kota Surabaya. Ibu Risma jadi baper, marah, konferensi pers. Seolah-olah aku diadu domba. Kan saya udah bilang, saya senang sekali kalau semua kepala daerah yang berhasil nyalon gubernur. Supaya waktu nyalon gubernur itu terjadilah dialog kinerja, bukan sara gitu loh. Sebelumnya, dalam konferensi pers di Surabaya Kamis 11 Agustus, Risma menekankan bahwa dia tidak terima dengan pernyataan Ahok jika Surabaya disamakan dengan Jakarta Selatan. Semua harus pakai data. Saya nggak pernah biasa menjelaskan dengan nggak pakai data.
Makanya saya tunjukkan, apakah kami hanya seperti Jakarta Selatan. Saya harus tunjukkan bahwa luas kami itu separuhnya Jakarta. Ya, separuhnya Jakarta gitu. Dan saya hanya seorang wali kota. Ahok kemudian mengklarifikasi dan menilai banyak yang salah mengartikan pernyataannya. Saya bilang bukan luas, aku juga ngerti kok. Jakarta itu 2 kali dari Surabaya, aku ngerti. Bandingnya apa? Bisa Adipura. Anda nggak bandingin kota Surabaya dengan kota Jakarta? Enggak. Adipura itu bandinginnya apa? Surabaya dengan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Wali kota sama gubernur beda nama dong. Jadi itu saya maksud, Surabaya itu setaranya itu kayak Jakarta Selatan, Jakarta. Kan sama-sama kota. Bukan dong, emang gua nggak ngerti geografi loh. Jumat 12 Agustus, Tri Risma hari ini membantah jika dirinya marah saat menanggapi pernyataan Ahok soal Surabaya hanya sebesar Jakarta Selatan. Risma hanya menegaskan dirinya tidak terima jika ada yang menginjak harga diri warga kota Surabaya. Enggak, kemarin juga enggak marah, tapi aku juga jelaskan, nanti daripada wargaku yang ngomong gitu loh. Nanti kalau sudah warga itu jalan kan jadi enggak bagus gitu loh. Makanya aku ngomong, sudahlah saya bilang itu. Kalau mau diserang aku ya dilokno, Bu Risma aku goblok, Bu Risma itu malas. Enggak apa-apa, sudah serang ke aku. Tapi kalau kemudian kota yang itu kan jadi enggak itu gitu. Menanggapi polemik ini, Wakil Presiden Yusuf Kala angkat bicara. JK menilai perbedaan sudut pandang dan pendapat adalah hal yang biasa. Meski demikian, JK menyadari di balik ketegangan yang terjadi, sebetulnya yang menjadi persoalan dari kedua belah pihak adalah soal kendaraan politik yang bakal mengusung kedua tokoh tersebut di Pilkada DKI Jakarta nanti. Saya kira itu akhirnya pertama ini masalah politik sudah. Jadi tergantung partai-partai politik khususnya PDIP ini kemana nih. Kedua, setelah itu tergantung ke rakyat Jakarta untuk memilihnya. Biar terpilihlah yang terbaik lah sesuai dengan hati nurani orang. Basuki Cahayapurnama sudah pasti mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat kendaraan Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar. Sementara, meski namanya masuk ke bursa calon gubernur, Risma belum pasti akan mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Triana Mitayani, CNN Indonesia. Sebelum ada keputusan politik dari Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan, sosok Risma memang paling menarik untuk kita bahas selain sosok Ahok tadi. Saya akan ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, kalau kita lihat ini pertemuan atau gesekan, kalau kita bisa bilang gesekan terakhir yang cukup menyita perhatian publik habis-habisan nih. Bagaimana ketika Risma marah ini menjadi suara Risma yang paling kencang yang pernah dikeluarkan tentang Pilkada DKI Jakarta dan tentang Ahok. Tapi yang kontras juga Pak Taufik, kalau kita lihat di hari Jumat atau Kamis ketika Risma begitu marah-marah, besokannya Risma kemudian mengatakan, ya saya sajalah yang dianggap misalnya goblok atau apa gitu. Jadi semacam melodramatik. Kalau dari sosok Risma yang seperti ini, apa yang bisa Anda baca Pak Taufik? Kan begini ya, saya punya prinsip atau konsep, hasil kerja yang baik itu bukan cuma kelihatan bagus, tapi bahwa memang kedepannya tidak ada neko-neko macam-macam, hanya bisa dihasilkan oleh pemimpin yang baik. Kalau kita ngomong pemimpin ya. Nah dari situ dulu. Nah 2 orang ini, Risma dan Ahok, menurut kacamata saya dua-duanya leader. Dua-duanya leader. Yang lainnya nggak? Yang lain sopo mas. Tuh jahat banget ini. Ya bukan, ya ini kan kita batas. Oh iya. Oh, batasin gitu leader. Nah, cuman kan beda. Ahok tuh kayaknya senang bener bikin ribut gitu. Oke. Bikin rame. Jadi emang sebentar saya potong Mas, Pak Taufik, kalau kita melihat apa yang terjadi 2 hari terakhir ini memang Ahok yang micu? Lah iya. Atau Risma yang terlalu sensitif? Urusan apa sih ngurusin Risma gitu loh. Urusan apa? Ini kan gambaran Ahok tuh merasa terganggu, khawatir, walaupun cangkem sama ini beda loh. Apalagi di politik.
cangkemnya A, mikirnya B kan bisa, sangat bisa. Hatinya C gitu. Iya, artinya saya nggak apa, dia khawatir sekali. Ini sampai saya hitung kasar ya. Kalau Rizwan maju dan hasilnya tidak direkayasa, karena katanya sistem DKP itu sangat rentan diretas katanya. Rumor, gosip, apa mas. Kali itu saya bilang selesai. Makanya Ahok panik betul. Ahok panik betul. Sama Pak Sandiaga udah nggak anggap. Jadi menurut Anda ini bentuk kepanikannya Risma atau bentuk kepanikannya Ahok? Ahok. Kalau Risma nggak, nah dua-dua keras. Dua-dua keras. Tapi tolong bedakan, yang satu keras dan kasar. Lain ini. Kalau saya ukurannya apa? Kita pernah punya gubernur yang bagus, yang keras tapi tidak kasar dan bangun. Namanya Ali Sadikin. Dari the big village menjadi metropolitan. Itu ukurannya. Cuman lagi yang pendukung-pendukung dia yang nggak tahu ini. Sampai mendewakan itu, sampai superhero itu. Karena dia boleh hidup atau masih bayi, masih kanak-kanak waktu Ali Sadikin. Tapi menurut Anda sebegitu wajar nggak sih Pak Taufik, Anda melihat bagaimana Risma begitu marahnya terhadap Ahok, meskipun kalau tadi kita lihat, kalau kita baca secara lengkap gitu pernyataan Pak Ahok tidak secara eksplisit mengatakan menjelek-jelekan Risma dan Surabaya gitu. Menurut Anda ini apa yang ingin ditunjukkan? Apakah dia ingin menunjukkan bahwa saya ini soft launchingnya Risma untuk Pilkada DKI atau memang betul-betul dia sebagai perempuan karena faktor keperempuanannya dia yang enggak juga. Menurut saya ini kan kelompok-kelompok sudah banyak mendesak Risma untuk maju. Sementara sebagian masyarakat Surabaya bilang di sini aja segala macam. Jadi dalam situasi yang dia juga seperti itu, tiba-tiba yang menurut dia, kalau orang Betawi bilang, gua kan belum tahu nih, komandan belum bilang gua maju nggak maju, kenapa lu ngurusin gua? Dan itu pertanyaan saya sampai heran sendiri, urusan apa sih Ahok ngurusin Risma dengan Surabaya diukur? Itu gambaran kekhawatiran, walaupun cangkemnya bilang, saya bilang dia takut banget sama Risma, takut banget. Makanya kemudian ada. Kemudian saya sih mengatakan, saya pernah ngomong, saya terbuka, silakan aja kalau mau marah sama saya. Ahok itu kan dari kacamata saya, dia pernah atau masih, pernah itu sudah tidak lagi, tapi program di otaknya jadi, dia pernah mengalami atau sekarang masih situasi hubungan baik dirinya, intrapersonal relationship-nya nggak baik. Intrapersonal relationship, hubungan baik dengan bahasa diri. manusianya apa tuh? Bahasa manusia gini, kalau kita sakit gigi, kita kan bete, uring-uringan, marah mulu sama orang. Nah, hubungan baik itu hubungan baik kita jelek. Nah, Ahok itu pernah mengalami situasi atau sekarang masih harus selesai, tapi program yang membuat dia uring-uringan udah jadi di kepalanya. Karena dia ngajak orang berantem dulu. Nanti kasar, nanti ini. Sampai sih ada yang mengatakan itu hoax juga loh, Pak. Kenapa? Yang itu disorder-disordernya itu. Kalau saya sih ya ilmuwan secara ilmiah kecil-kecilan lah ya. Kalau orang ngomong emotional intelligence. Jadi intinya gitu. dalam konteks 2 hari terakhir antara Risma versus Ahok yang dikatakan ini panas betul, memang sengaja Ahok memicu itu sehingga Risma terbakar. Saya akan tanya dari perspektif budayawan Jawa ini Mas Arswendo. Risma orang Surabaya, Jawa, kemudian Ahok orang Sumatera. Kalau kita melihat apa yang dipertontonkan, Risma ini kan begitu marah meskipun banyak orang yang mengatakan kayaknya Ahok nggak jelek-jelekin Surabaya sama Risma gitu. Itu kenapa gitu Mas Ars? Tapi dijawabnya lebih asik lagi, saya akan kasih Anda kesempatan untuk pikir-pikir karena kami akan jeda sejenak. Kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali usai jeda pada warna berikut ini. Saya akan ke Mas Arswendo. Tadi sudah Pak Taufik sudah kasih perspektif dari segi bagaimana perilakunya. Ternyata memang ini ya karena memang Ahok yang manas-manasin, Ahok yang micu sehingga reaksi keras dari Bu Risma itu dianggap sangat wajar secara politik dan secara manusiawi. Kalau Anda melihat Mas Arswendo, apa sih yang ingin ditunjukkan oleh Risma dengan begitu kerasnya dia? Sebenarnya kan Ahok juga nggak keras-keras banget. Kalau kita kan kita gelontorkan tadi pernyataannya, tapi memang kenapa dibalasnya begitu keras dan kemudian berbalik 180 derajat keesokan harinya menanggapi Ahok lagi. Apa yang kemudian ingin ditunjukkan? Enggak, sebetulnya kalau Pembudi selalu mengatakan Ahok nggak bermaksud keras, Ahok keras. Ngomong itu keras. Keras. Bahkan kemudian diralat lagi, ya. Bahwa kemudian, oh iya maksudnya dia adalah Jakarta Selatan itu dari wilayah gini, tapi ngomongnya keras. Nah, sangat mungkin sekali Bu Risma ini tersinggung atau dia merasani. Tapi jangan lupa, ralatnya Bu Risma ini justru bagus. Ralatnya justru lebih bagus. Ketika kamu boleh menghina saya atau menyudutkan saya, tapi jangan macam-macam dengan rakyat Surabaya. Ini politik, udah. Lu macam-macam, bukan karena saya ini orang seluruh Surabaya nanti. Nah,
warning ini menurut saya, orang lain nggak usah menurut karena menurut saya, menurut hemat saya, dan saya orangnya selalu hemat, ini yang sebenarnya terjadi dan bagus. Artinya belum pernah ada komunikasi politik yang bisa seterbuka ini. Ini jadi tidak ada Jawa-Jawanya dong sebenarnya apa yang kemudian Justru ini muncul Jawa Timurnya muncul. Oh, di Jawa Timur sekali. Ini barang disebut ngono, jongono. boneknya keluar deh, boneknya metu. Ini keluar yang sebenarnya lu jangan macam-macam kalau kamu kasarnya menghina pasti itu hanya pengkategorian atau apa gitu ya. Ini kamu menyepelekan masyarakat Jawa Timur, gua angkat bambu runcing. Apa yang ingin kemudian dampak yang kemudian diharapkan oleh Risma kalau melihat pernyataannya keras kemudian diralat besokan harinya apa yang itu sebenarnya sebelum dia ngeralat ini ada kata-kata yang paling bagus. Lu petahana, lu dapat kesempatan unggul. Kalau lu kalah sebagai petahana, lu berarti bego. Dia nggak pakai kata bego. Itu kesempatan kamu terakhir. Ngapain kamu ngeributin saya? Kurang lebihnya gitu. Dan itu benar. Tapi Anda lihat memang Ahok begitu ketakutan atau inferior dengan paling terancam. tidak, kalau paling tidak Bud ya, dengan calon yang lain Sandiaga Uno datang ke dia, bahkan datang ke kantornya, bahkan berteriak mengatakan kantor saya tahun depan. Ahok nggak ada bereaksi apa-apa. Ini dia bereaksi. Oke. Sangat keras. Prof Karim, ini kalau kita lihat Risma kemudian membawa-bawa tidak hanya pribadinya tapi juga masyarakat Surabaya. Kemudian ya seperti ini kalau saya teringat seperti ketika Gubernur Bibit di Jawa Tengah dulu yang berkonflik serupa dengan wali kota Jokowi waktu itu yang agak mirip gitu, Prof. Menurut Anda apakah kesan melodramatik itu yang mau ditunjukkan sehingga ada gain politik yang kemudian diincar? Ya, saya menduga ya, Anda akan mempertanyakan apakah ini skemanya from zero to hero gitu ya, from hero to zero kan begitu maksudnya. Tetapi menurut saya apapun pernyataan Ahok ini adalah bukti bahwa dia sekurang-kurangnya menganggap Risma itu sebagai penantang yang sangat berarti. Jadi ada ungkapan kekhawatiran, kecemasan di sana. Dan ingat pepatah bahwa, ya betul, ada pepatah yang mengatakan begini, jangan pernah bicara tali ketika ada di keluarga yang buaya mati gantung diri gitu loh. Jadi ini sebenarnya kemarahan Ahok, apapun namanya, kekhawatiran Ahok, kecemasan Ahok adalah kekuatan Risma. Itulah sebabnya ketika pada hari berikutnya ia turun, itu bagus. Buat apa dia marah terus? Sebab sebagai teskis sudah terjawab bahwa kehadiran dia baru saja digadang-gadang, baru saja disebut, itu sudah membuat Ahok gelisah. Tapi Anda melihat ada perbedaan yang cukup drastis antara Risma dengan orang-orang yang pernah secara terbuka mendeklarasikan dirinya. Jadi yang deklarasi kan tidak pernah dikomentari sampai ada kecemasan muncul gitu. Ada apa dengan Risma? Ini kekuatan bagi Risma, itu satu. Jadi yang kedua, soal gubernur wali kota. Ingat loh, seorang negarawan akan tahu bahwa keberanian seorang pemimpin itu tidak pernah muncul dari posisi. Tidak pernah. Tapi ia akan muncul dari passion. Dari komitmen dia. Dan itu ditunjukkan oleh Risma. Dan dia katakan, yang dia cari bukan kursi kan gitu. Yang dia cari bukan jabatan. Yang ia bela bukan harga dirinya. Dia korbankan silakan aja mau dibilang apa Risma. Tapi jangan pernah. Gitu kan, ngungkit. Ini bagus. Di mana-mana selalu begitu. Saya ingat misalnya ya, di Rumania ketika Traian Băsescu dijatuhkan 2 kali melalui referendum yang kotor, dia katakan, saya tidak mencari apapun. Saya tidak berjuang untuk apapun. Tapi saya bela Rumania yang maju berkali-kali. Langsung gain politiknya langsung tinggi. Oleh karena itu, ini poin pentingnya. Ini poin pentingnya adalah sebenarnya Ahok terjebak dengan kata-katanya sendiri, dia tidak bisa menyembunyikan kecemasannya yang terang benderang. Dan ini kemudian meningkatkan nilai tawar atau bargain positionnya Risma di partainya sendiri, PD Perjuangan, sehingga semakin diperhitungkan. Tentu saja. Dan menurut saya, Risma adalah salah satu calon yang sangat diperhitungkan dan akan membuat Pilkada DKI itu layak ditonton seperti bertemunya Madrid sama Barcelona di final champion ya. Gitu. Jadi semacam ini ya, semacam pertandingan yang sangat seru. Oke, itu kayak Messi sama Ronaldo. Penting sekali ketika Risma kemudian kalau kata Prof Karim bisa menaikkan bargain posisinya di PD Perjuangan. Kenapa Ahok sebegitu reaktifnya terhadap Risma? Karena mungkin Ahok juga masih berharap cemas kali ya dengan PD Perjuangan yang mungkin dia masih ingin dipinang sehingga
perjalanan untuk bisa maju lagi dan menang tentunya bisa lebih mudah. Saya akan hadirkan bagaimana sebuah tayangan yang mencuplik sedikit banyak mengenai panas dingin hubungan antara PD Perjuangan dan juga Gubernur Ahok yang menarik sekali untuk kita simak. Kemesraan politik antara Megawati Soekarnoputri dan Basuki Cahayapurnama yang belakangan dipertontonkan ke publik tampaknya tidak menjamin kartu dukungan PDIP akan diberikan kepada Ahok. PDIP sebagai partai yang bisa mengusung calon sendiri dalam Pilkada DKI Jakarta tetap bersikeras agar Ahok mengikuti mekanisme partai jika ingin diusung oleh partainya. Namun Ahok pun tak kalah keras. Mantan Bupati Belitung Timur ini enggan mendaftar dan mengikuti mekanisme penjaringan di lingkup internal PDI Perjuangan. Bahkan Ahok menawarkan pasangannya Heru Budi Hartono untuk menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Sebab sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat meminta Ahok memiliki pasangan yang merupakan kader PDIP. Bu Mega udah ngomong kok, Ahok kan nggak mau terima KTA kita kan. Gitu ngomong. Makanya kan wakilnya mesti PDIP dong. Ya kan, misalnya kalau ke PDIP gampang Bu, Pak Heru aja suruh masuk. Gitu. Enggak kan, aku bilang kan kalau memang nggak mau Jarod, mau Heru, ya Heru aja suruh masuk PDIP kan. Sementara Ahok masih yakin Megawati akan memberikan dukungan kepadanya, para pengurus partai sudah terlanjur antipati terhadap Ahok. Mereka menganggap Ahok tidak menghargai mekanisme partai dan sosok sang ketua umum. Iya, bagi PD Perjuangan semua statement Pak Ahok itu sangat menyakitkan. Baik, Bayangkan Bu Mega di ultimatum, mengaku orangnya Bu Mega, mengaku sangat dekat. Tapi Bu Mega dikasih ultimatum 1 minggu membuat rekom, itu apa tidak menyakitkan? Kader-kadernya Bu Mega kan kemudian tersinggung, Pak Indra. Namun di tengah ketegangan hubungan antara PDIP dan Ahok, analis politik dari Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, beranggapan bahwa Ahok dan PDIP sebenarnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta menguntungkan. Jika diusung oleh PDIP, Ahok akan mendapat lawan tanding yang relatif lebih mudah. Poin dari sini kan terlihat bahwa Pak Ahok membutuhkan PDIP. Yeah. Posisi tawar PDIP menjadi lebih tinggi karena untuk memenangkan konstelasi DKI. Tetapi sebaliknya, PDIP juga membutuhkan Pak Ahok. Tadi saya menyitir yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara. Secara ideologis, secara elektoralis, peluang kemenangan, suka atau tidak suka hasil survei, sekarang masih ada di Pak Ahok. Sementara risiko ketika memunculkan Bu Risma, kalau kalah, Jatimnya akan diperhitungkan, akan lepas. Politik memang bergerak dinamis. Kita akan melihat apakah Megawati akan menjatuhkan pilihannya kepada Ahok yang mempunyai elektabilitas paling tinggi sejauh ini, atau mengusung kader internal yang potensial seperti Risma dan calon alternatif yang juga banyak disebut-sebut seperti Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso. Biasa dengan situasi di Budi Adiputro, CNN Indonesia. Sampai saat ini belum, kita akan maju. Tapi jangan sampai kemudian keberanian lalu ketegasan itu diekspresikan dengan teriak-teriak sana sini, berani menyalahkan sana sini. Kemudian ini kan tidak ingin memastikan bahwa pemimpin ini tidak menjadi sumber konflik, tidak menjadi pemicu gesekan masyarakat secara horizontal. Jadi butuh figur-figur semacam itu. Jadi tegas itu bagaimana mengekspresikan dengan arif dan bijaksana, mayoritas tidak menghendaki lagi incumbent. Itu tadi hubungan antara PD Perjuangan dan Ahok ini seperti kalau bahasanya Pak Putu Setia, ini orang yang mau menikah sudah janjian tapi kok nggak maju-maju ke pelaminan gitu. Kalau kita melihat ini menarik sekali Mas Arswendo. Iya, cuman saya nggak tahu bagaimana dia bisa merumuskan nggak mau sama incumbent gitu. Gimana yang menarik kalau kita lihat hampir semua elit PD Perjuangan dari mulai sekjen, kemudian wasekjen sampai tadi ketua-ketua DPP, orang-orang yang ada di lingkaran Ibu Megawati Soekarnoputri begitu antipati atau begitu tidak sukanya dengan sosok Ahok. Tapi di saat yang bersamaan Ibu Mega memilih untuk satu mobil dengan Ahok pergi ke Rapimnas Golkar. Ini drama apa lagi? Apa yang kemudian terlihat inkonsisten atau ini siapa yang menurut Anda? Perspektif Anda ini saya susah sekali. Kalau saya ya pastilah karena mungkin semuanya tahu lah bahwa di PDIP seperti yang secara umum aja ngerti Bu Mega nomor 1 lah ya. Dia udah menyelesaikan semuanya. Kalau dia bilang ya di bawah mau macam-macam terserah. Tapi yang saya menariknya ini adalah
kenapa di kelompok yang tadi kita sebut elitnya di PDIP ini begitu ngaconya gitu loh. Masa tidak mengendai petahana, dari mana data itu gitu loh. Sementara ada survei-survei yang lainnya, enggak, klaim-klaim begini itu makin melemahkan. Saya kira kalau fokusnya misalnya tadi yang disinggung, yang kita sempat munculkan, kehadiran Bu Risma something, nah itu iya. Tapi kalau klaim-klaim hanya dari elit-elit PDIP, enggak. Itu malah mempertegas kekuatannya bahwa, oh ya Ahok memang sesuatu banget gitu. Menurut Anda dengan aksi politik para kadernya ini yang kemudian kita lihat ada membangun koalisi kekeluargaan bersama partai-partai lain untuk melawan Ahok, pernyataan-pernyataannya hampir semuanya menegasikan Ahok. Menurut Anda apa yang dilakukan oleh partai atau oleh kader PDIP ini kemudian direstui atau mendapatkan lampu hijau nggak dari Megawati? Apa yang ingin ditunjukkan oleh Megawati? Membiarkan atau? Enggak, pertimbangan saya nggak ada restu dari Ibu Mega. Paling nggak ada sinyal-sinyal ke arah itu. Dan ini kan tenang aja, jangan lupa dulu pun Bu Mega itu kalau urusan partai luar biasa tegasnya, luar biasa dalam tanda petik kerasnya, kejamnya pemilihan gubernur Jawa Tengah, gubernur Bali dan segala macam. Tegas sekali. Ini titik. Oke, dengan satu mobilnya Megawati dengan Ahok. Tahun ini saja ada beberapa peristiwa, misalnya ketika launching buku pertama yang dikasih ke Ahok, ketika launching DPP, misalnya launching kantor, tumpeng pertama yang dikasih kepada Ahok. Kemarin di Rapimnas Golkar, datang satu mobil bersama Presiden Jokowi bersama Ahok. Apa sih kemudian yang ingin ditunjukkan Bu Mega? Tapi sampai sekarang juga keputusan belum diambil gitu oleh Bu Mega. Ya memang karena belum waktu yang ngambil toh. Seperti Bu Mega bilang, nggak perlu ngambil, nggak usah buru-buru, kayak nyalonin sendiri masih bisa. Misalnya kan, dan buying time-nya ini dengan ini dia tahu, loh orang-orang yang memaui Ahok siapa, yang tidak memaui dia siapa. Oh, beliau dalam hal ini luar biasa. Jangan lupa feeling pertama kali ketika PDIP juga mengajukan Jokowi loh presiden, itu menurut saya. Tapi menurut Anda sikap diamnya Mega apa yang ingin ditunjukkan, Mas? Dan sikap dia Mega dan kemudian membiarkan orang-orang di sekelilingnya menegasikan Ahok. Bu Mega ini dengan diam, inilah dia menunjukkan bahwa saya, senternya di saya. Kalian boleh ngomong apa aja. Kalian bisa menjadi, bahasanya Profesor Karim tadi, menjadi buta cakil yang kesana kemari, saya Arjunanya. Nah, kalau kita lihat tadi Pak Taufik, ini kalau tadi kata Pak Hanta Yuda tadi, Ahok dan PDIP sama-sama sebenarnya saling membutuhkan. Ahok membutuhkan PDIP supaya jalannya semakin lapang, karena pasti kader-kader PDIP seperti Risma dianggap cukup mengancam, makanya dibutuhkan PDIP. Tapi juga PDIP juga butuh Ahok karena kemungkinan untuk menangnya katanya cukup besar. Nah, menurut Anda kenapa yang membuat Ahok begitu kekehnya sih tidak mau gitu? Ayo dong daftar, mekanisme partai katanya. Kalau lu daftar selesai itu barang gitu. Tapi kenapa Ahok nggak mau, bahkan tadi menyorongkan kalau mau wakilnya saja. Ya, apa yang ingin ditunjukkan? Tapi Pak Taufik dijawabnya usai jeda berikut ini supaya kita lebih asik diskusinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Apa yang membuat kemudian Gubernur Ahok begitu percaya diri dan tidak mau sedikit mengalah kepada PDI Perjuangan meskipun sudah dikondisikan oleh elit-elitnya? Apa sih yang membuat itu, Pak Taufik, dari pengamatan gestur? Dia yakin betul bahwa mungkin keyakinannya punya dasar yang kuat bahwa dia punya hubungan kedekatan emosional dengan Ibu Mega. Kedekatannya karena apa dan bagaimana saya nggak tahu. Yang benar Pak, tahu mestinya. Jangan tahu dong. Jangan nanti Tapi itu salah satu faktor yang kemudian membuat Ahok sangat percaya diri bahwa dia sudah pegang Mega gitu maksudnya. Nanti kalau secara politik sih justifikasi bisa lah buat supaya nasional, udahlah. Ya. Sebab politik kan sudah dipegang. Orang tidak konsisten, dia bilang politik itu cair dan dinamis. Jadi capek gitu loh. Tapi kalau dari konsisten dibilang kaku. Kaku, salah. Kalau gestur yang diperlihatkan Ahok dan PDI Perjuangan, sebenarnya Ahok tuh kan keras sekali. Apakah Ahok sebenarnya butuh PDIP nggak sih Pak? Atau memang sebenarnya sama sekali nggak butuh? Dia butuh Megawati, Ibu Mega. Dia nggak butuh PDIP. Kenapa? Yang tahu kalau putusan Ibu Mega ya PDIP akan jadi. Ngapain nih ngurusin tuh? Dia merasa dia tuh kelasnya sama dengan Ibu Mega. Dia cuma urusan sama Ibu Mega. Dan dia deket betul, dia tahu betul deket. Yang lain buat dia nggak dianggap. Oh, makanya nggak dianggap, nggak direken sama sekali. Karena dia bilang
orang Betawi, lu ngomong apa ya urusan lo. Pokoknya kalau Ibu Mega bilang, lu diem juga. Kira-kira begitu. Nah, Dan itu nggak salah. Nggak salah. Artinya pembacanya nggak salah. Iya kayak gitu. Kemudian kenapa soal reklamasi misalkan? Karena dia tahu Pak Jokowi dukung dia habis. Kalau nggak mana berani bentur Rizal Ramli sampai dicopot. Jadi saya melihat Ahok ini sangat dia cerdik gitu ya, cerdik. Dia bisa berhitung dan dia akan kencang kalau dia tahu dia kuat. Kalau dia nggak punya decking yang kuat, Ahok nggak akan berani ngomong Tapi banyak. diamnya Ibu Mega ini menurut Anda ada sinyal tertentu atau membiarkan anak buahnya biarin mengeroyok aja Ahok dulu. atau Kalau saya menghitung ya, Ibu Mega nih kalau dia dukung PDIP dukung sekarang, dia akan jadi buntut. Ini hitungan saya ya, jadi buntut. Golkar duluan jadi buntut, nilainya kecil. Nah itu. Kedua dengan Ibu Mega diam, tadi saya sepakat sama Mas Wenda, publik melihat, masyarakat melihat, oh pilkada DKI, saya yang menentukan mau ke kiri ke kanan. Bukan partai-partai yang manapun. Itu yang nilai paling tinggi. Yang Ibu Mega harus hitung udah, kalau dia memberikan putusan yang tepat, 2019 dia akan dapat dukungan dari bukan hanya dari PDIP. Karena untuk yang pokoknya bukan Ahok, dia akan menjadi pahlawan dan PDIP di mata mereka pahlawan. Tapi bukan berarti Bu Mega dengan diam kurang lebih memberikan lampu hijau kepada anak buahnya untuk mengeroyok Ahok gitu. Enggak ada ciri-ciri. Saya baca di running text tadi, nggak tahu saya ngomong TV apa, tapi running text mengatakan Ibu Mega sudah menentukan Ibu Risma itu menjadi campaign juru kampanye. Itu pesannya apa itu? Apa tuh Pak Taufik? Nah itu. Apa Pak? Kalau mau ada tugas penting ngapain dikasih tugas yang lain? Kira-kira. Saya akan tanya Prof. Karim ini, konstelasinya menarik antara PDIP dan Ahok ini. Naik turunnya luar biasa. Apa yang kemudian mereka tunjukkan sama-sama ini? Ya sebenarnya kan kata Mas Wendo tadi semua orang tahu ya. Ibu Mega di PDIP itu seperti ratunya lebah kan gitu. Dia Mesiah kalau bilang di Mesiah ya. Artinya dia penentu gitu. Tetapi agak ceroboh juga kalau Ahok menganggap dengan memegang Ibu Mega semua masalah selesai. Karena ini suara rasa kan gitu. Jadi saya melihat kemarahan beberapa elit partai juga karena itu. Karena Ahok hanya butuh PDIP dengan cara meraih Ibu Mega. Dan kita tahu bagaimana Ibu Mega sudah mengorbankan dirinya untuk marwah PDIP. Sehingga muncul dilema di sini. Apa iya dengan memegang Ibu Mega maka PDIP akan mendukung Ahok? Ini suatu hal yang tidak lazim gitu. Kalau kita melihat sejarah PDIP dan sejarah Ibu Mega sendiri, orang yang mengorbankan dirinya untuk partai. Sebab dengan mendukung Ahok, berarti kan PDIP hanya menjadi pengekor, hanya menempatkan orang dua. Sudah jelas-jelas Ahok tidak mau dibajak oleh PDIP kan gitu. Sampai-sampai kalau harus mengikuti mekanisme partai, mengutus yang lain kan. Itu yang satu. Yang kedua menurut saya, selain karena ada kedekatan atau apapun deal dengan Mega, jangan lupa kalau dilihat dari kebijakan-kebijakannya, ada hubungan istimewa juga antara Ahok dengan Joko Widodo. Ini jadi variabel penting juga. Jadi menurut saya dia punya dua kaki yang kuat. Satu di Mega, dua di Joko Widodo. Yang pendukung yang lain, pengusaha, sudah pasti ada. Jadi kalau menurut Anda Jokowi pasti akan menjadi... Mau disebut, kalau beliau-beliau ini lebih terbuka lagi, ini tadi pendukung dalam artian kemungkinan nggak ada lain kan dana apa yang bisa memperkuat ini kan. Oh iya, kalau dilihat dari bagaimana posisi dia sebagai gubernur, dari proyek-proyeknya, nggak mungkin uang dia tidak berseri kok. Apa akibatnya bagi Ahok dan konstelasi politik DKI jika PDIP mendukung Ahok dengan Jarot misalnya, seperti yang banyak kita dengar juga opsi. Bahkan ini yang menarik, ada perbedaan atau perkembangan opsi. Dulu itu dikatakan opsi pertama adalah mengajukan kader sendiri. Opsi kedua baru Ahok. Maaf, itu opsi ketiga. Bahkan kemarin Sekjen Hasto meralatnya. Opsi pertama justru mendukung Ahok dan Jarot gitu. Apa yang kemudian skema-skemanya tanpa mengesampingkan, tanpa merendahkan calon yang lain, ya kalau PDIP mendukung Ahok, itu sama artinya dengan final kepagian. Final kepagian apa artinya? Artinya ya finalnya udah selesai. Jadi mau apalagi yang seru. Oh iya, apalagi yang mau ditonton. Sebab dalam kalkulasi saya, Risma lah penantang yang sangat diperhitungkan dan bisa membuat kompetisi ini lebih berharga gitu, lebih seru. Wong sekarang aja sudah menimbulkan debar-debar kecil kan? Dan itu menarik. Dan itu menarik. Bagi saya yang hanya ingin melihat kontestasi ini fair gitu ya, di mana kekuasaan itu
berayun gitu ya dari kekuatan-kekuatan secara normal, itu hanya itu yang ditunggu gitu. Tapi Prof. Karwi, apa sih yang membuat kalau masih bicara mengenai hubungan antara Ahok dan PDIP, Ahok diminta untuk mendaftar lewat mekanisme partai, bahkan beberapa kader mengatakan akan didukung secara penuh kalau Ahok tadinya mau melamar ibaratnya. Tapi kan Ahok tetap tidak akan melamar. Nah, apa yang membuat kemudian dia sangat percaya diri tidak mau ikut? Ahok sendiri tahu kok dalemannya hati PDIP. Ya. Apa itu? Naksir Ahok juga. Saya ingat berkali-kali elit PDIP menyatakan bahwa di samping membuka pendaftaran, kan Ahok tidak daftar. Mereka pun punya mekanisme untuk menjaring aspirasi dari warga DKI. Inilah jangan nutup mata kita. Jadi meskipun Ahok tidak daftar, tapi dia masih punya pintu masuk melalui aspirasi warga DKI, dan itu sah. Dan PDIP kan mudah bahasa politiknya. Demi menjunjung tinggi aspirasi warga DKI. Jadi sebenarnya tinggal momentum saja. Mas Arswendo, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh para kader PDIP yang kemudian menegasikan atau menafikan Ahok, bagaimana nantinya jika misalnya ini kan semua kader sudah menyerang Ahok nih, kecuali Ibu Mega yang diam saja. Bagaimana nanti bisanya kalau kita berandai-andai, Ibu Mega kemudian mendukung pasangan Ahok dan Jarot. Bagaimana kemudian para politisi yang sudah menyerang Ahok itu harus berbalik atau harus mendukung, atau apa yang kira-kira akan terjadi nanti? Sederhana aja kalau gitu, Bud. Kalau Bu Mega sudah memerintahkan kita atau merestui, mereka akan berubah sikap semuanya. Yang kecairan tadi akan muncul lagi. Oh iya, sebenarnya kita nggak pernah menolak Ahok. Orang bisa melihat, kita bisa memutar rekamannya berkali-kali bahwa mereka menolak Ahok. Nggak penting. Buat politisi itu nggak penting. Tapi yang orang barangkali lupa, kunjungan Jokowi ke Ibu Mega sebelumnya itu kan urusan Ahok. Saya yakin itu. Jokowi jadi variabel penting juga Pak Taufik. Seberapa penting kemudian Jokowi kemudian mengusung atau menjadi sponsorship bagi Ahok sehingga memperjuangkan ini? Kalau tidak didukung Jokowi, Ahok itu bukan apa-apa. Ahok bukan apa-apa. Sebenarnya begini, kalau itu terjadi ya, misalnya PDIP dukung Ahok Jarot, bagi PDIP itu bisa jadi keuntungan. Demikian pula bagi Ahok. Sebenarnya yang rugi soal legacy. Apa yang diwariskan proses ini, itu yang kita pertanyakan. Bagaimana tidak apabila pemimpin sangat mudah merusak komitmennya sendiri, apa yang kita harap dari dia? Dia sudah berkomitmen dengan teman-teman Ahok kan gitu. Dia sudah berkomitmen untuk mendukung siapa? Heru. Akan berpasangan dengan Heru ketika dia akan disunggung dengan relawan. Kemudian balik gitu. Itu sebenarnya. Jadi kalau itu terjadi, maka tesis saya adalah Pilkada DKI hanya memajukan teknik, tapi menapikan etik. Etiknya lemah sekali. Lemah sekali kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi ya, kalau itu terjadi, sebab komitmen itu penting. Bagi PD Perjuangan, apa konsekuensi jika mendukung atau tidak mendukung Ahok? Satu, dia menempatkan dirinya mau menjadi partai yang kedua. Padahal dia partai suara terbanyak. Itu kalau mendukung. Tokoh-tokohnya gitu kan. Hanya karena pertimbangan kalah menang kan gitu saja sih. Hanya karena kalah menang, padahal di beberapa daerah dia selalu katakan. Saya ingat di Pilkada serentak Desember dia katakan bahwa tugas kita menghidupkan demokrasi dengan memajukan calon. Bahkan ketika di Surabaya hanya Bu Risma yang maju, dia kan berharap calon lain maju. Silakan, kan ini kontestasi demokrasi kan gitu. Jadi menurut saya kalau sampai mendukung Ahok Jarot, PDIP seperti menelan ludahnya sendiri, menjilat ludahnya sendiri, dan merendahkan marwah menjadi orang nomor 2 demi sebuah kemenangan. Secara elektoral itu berhasil atau dapat gain politik yang cukup baik atau justru malah kontraproduktif? Tentu saja yang dipertanyakan itu bukan soal elektoral, tapi bagaimana PDIP mencetak kader. Lagi-lagi nih masalah etik, kader dan juga regenerasi. Tapi kita akan, kita tidak akan Pilkada DKI Jakarta tidak hanya bicara Ahok, PDIP, dan juga Risma, tapi juga ada kader-kader lain. Jangan lupa, Sandiaga Uno sudah resmi dicalonkan oleh Partai Gerindra. Itu wanita berarti Mas juga Makanya resmi. masih banyak orang-orang lain yang kemudian mendeklarasikan diri, termasuk mantan Menko Maritim Rizal Ramli yang ini sudah berusukan kemana-mana. Masalahnya ketika mata tertuju pada satu pintu, dia tidak tahu ada pintu lain sudah masalah kita durasi untuk segmen ini sudah habis. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan jeda sejenak usai jeda berikut ini.
Dalam pertemuan tertutup dengan Gubernur Basuki Cahayapurnama pada Jumat 12 Agustus, Sandiaga Uno datang sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sandiaga mengaku lebih banyak mendengarkan keluh kesah Gubernur Ahok. Ahok merasa keberatan mengenai kader Partai Gerindra yang memakai isu SARA untuk menyerang dirinya. Ahok pun siap melawan jika kader Gerindra tetap menggunakan isu ini. Pak Gubernur menyampaikan secara definitif kepada Gerindra dan mungkin nanti saya sampaikan juga kepada pimpinan isu-isu SARA dan primordialisme yang dikedepankan. Pak Gubernur menyatakan kalau mau berantem gue juga bisa berantem gitu. Tapi sepertinya Pak Gubernur dendam kesumat kepada oknum-oknum yang dia nggak menyebutkan namanya siapa, tapi oknum-oknum tersebut terus mengobarkan isu-isu SARA dan dia akan melawan. Kedatangan Sandiaga ke Balai Kota sebenarnya digagas oleh Sekretaris Daerah Saifullah untuk membahas mahalnya harga-harga komoditas di pasar tradisional. Setelah bertemu Saifullah, Sandiaga menyempatkan diri untuk berbincang dengan Gubernur Ahok. Ahok mengakui dirinya mengkritik cara kampanye sebagian kader Partai Gerindra yang menurutnya bisa merusak mental bangsa. Oh, saya cuma kritik, saya katakan saya bukan pengecut. Sampaikan ke partai Anda Gerindra, saya nggak suka cara Anda pasang-pasang tenda di pasar ikan, saya mau bangun tanggul. Kamu ngapain main SARA, merusak mental bangsa ini. Pertarungan Pilkada DKI Jakarta yang mendapat sorotan luas seharusnya diisi oleh adu gagasan, program kerja, dan rekam jejak yang bisa diterima oleh akal sehat publik. Sehingga publik tidak hanya mendapatkan tontonan drama pertarungan politik yang seru, tapi juga pendidikan demokrasi yang berkualitas. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Jangan lupa kalau bicara Pilkada DKI Jakarta, bicara juga mengenai Sandiaga Uno karena sudah diresmikan atau sudah dicalonkan secara resmi oleh Partai Gerindra, partai pemenang kedua terbesar di DKI Jakarta, meskipun kalau ingin mencalonkan harus berkoalisi. Mas Arswendo, kalau Anda melihat ini, Sandiaga Uno ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke quote-unquote markas lawannya. Ini kan base atau markas lawannya, kemudian dengan jelas kemudian dengan santainya berbicara dengan Ahok, kemudian memberi komentar bahwa Pak Ahok sangat-sangat tersinggung, sangat-sangat marah, terutama mengenai masalah SARA ini. Apa yang kemudian ingin ditunjukkan sebenarnya oleh Sandiaga? Sama aja, ini blind testnya perusahaan minuman terkenal itu yang saya mengadakan blind test, tutup matanya, coba yang lebih benar yang mana, di kota kelahirannya ini semua sama. Karena dengan itu panggungnya lalu jadi seimbang. Nah, gua Sandiaga Uno kan gua satu level nih sama si Ahok di ruangan ini, di tempat ini dan lain sebagainya. Saya kira ya. Yang membuktikan itu adalah nanti masyarakat pemilihnya, terutama karena gini, Jakarta ini memang menggendakin yang gitu tadi. Bahkan kita tadi dari awal kan hanya membicarakan Ahok, Bu Risma. Ya karakter-karakter ini yang dalam tanda petik masih bersih, dalam tanda petik berani, ini yang kemudian. Jadi menurut Anda kalau masih seperti ini Sandiaga Uno kurang bisa mendapat perhatian publik? Susah. Oke. Secara dramaturgi apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang para penantang Ahok? Ini kita bicara mengenai para penantang Ahok dan mungkin saja Risma. Kalau tadi kita sudah mengafirmasi bahwa Risma sudah masuk ke level yang atas, tapi calon-calon lain yang dikhawatirkan dari Risma gini, orang yang memilih Ahok itu bisa simpati pada Risma. Nah ini sebenarnya yang berat. Yang untuk Ahok ini berat, kalau hanya dari lawan aja, dari dulu pro Ahok apa anti Ahok selalu akan begitu, tapi kalau ini yang pro Ahok ini lari bukan ke Ahok, ini salah satu bahaya terbesar. Pak Taufik, apa yang ingin Anda komentari mengenai Sandiaga terutama nih? Ya, ini kan kutub yang berseberangan. Ahok keras, kasar gini segala. Sandiaga Uno santun, halus, ini itu kan berseberangan banget. Antitesa justru ya? Ya kayak gitu. Menurut saya tampilan Sandiaga Uno harus lebih atraktif, menunjukkan leadershipnya juga kuat. Tapi kurang dong Pak sekarang ini. Sekarang kurang. Harus lebih ini lah. Jangan terlalu halus lah. Jadi Jakarta tidak butuh sebanyak gitulah. Ya gitulah. Jadi dia orang baik. Ya. Nah, tapi Jakarta butuh orang baik dan orang keras yang tidak kasar. Oke, tapi kalau kita menunjukkan tadi apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno, Pak Gubernur secara definitif mengatakan dia benci dengan SARA dan Pak Ahok dendam kesumat, bahkan diulang-ulang oleh Sandiaga Uno. Dendam kesumat dengan beberapa kader Gerindra yang berbicara mengenai SARA. Apa yang kemudian
ini kan Sandi kader Partai Gerindra memfeta kompli partainya sendiri dengan Ahok ini secara terbuka bahkan dikatakan harusnya kan dia simpen baik-baik itu kelemahan partainya kalau dia misalnya ingin dapat gain politik gitu. Ya ini kan kalau politik pernyataan itu kan adalah pesan-pesan yang dikirim agar orang yang melihat memberi makna tertentu. Contoh, Ahok waktu keluar dari Gerindra, kenapa sih nggak saya keluar udah, tapi disobek di depan publik, pesannya apa gitu. Itu karena pesan ya. Kita bilang lebay, bahasa politik kan dinamis dan cair, hari ngomong habis. Jadi saya tidak membaca sesederhana itu karena terus terang yang memperhatikan buat saya yang namanya basis nilai transaksional di dunia politik sekarang ini nggak semua tapi begitu kuat. Jadi basis nilai-nilai spiritual atau nilai universal itu lupain aja lah. Ya. Okay. Jadi orang nggak punya malu. Itu yang dibilang nggak konsisten kok diketemu istilahnya dinamis dan cair. Gitu Pak ya. Iya. Nah ada lagi yang bergeser ini bukan saya mohon maaf kami merubah ini melihat pandangan tapi kami reposisi. Loh ini pakai istilah-istilah ini. Saya orang yang berbicara apa ya etis nilai. Ini cuman bilang aduh udahlah nggak usah gitu-gitulah. Secara etis kalau dari para aktor-aktor ini menurut Anda ada pelajaran etik nggak yang kemudian? Ini gini, etika itu turunan dalam norma-norma dari nilai-nilai. Tidak mungkin orang punya etika seperti yang seharusnya. Yang etika kan ada basis juga ya. Etika itu kelompok tertentu yang disebut kode etik. Lah kalau nilai-nilai basisnya transaksional, kira-kira etikanya etika seperti apa? Nah itu aja, itu berbanding sama itu. Nggak mungkin ini transaksional terus orangnya sangat etis, udah. Dan Sandiaga Uno ini ingin menunjukkan kontras itu, kontras etik, kontras kualitas dan kontras sikap dengan Ahok. Ya paling enggak tampilannya lah yang satu santun, baik, ini yang satu kasar, keras itu aja. Tapi kok dia berani-beraninya gitu Prof, menurut Anda kok apa yang kemudian gain politik atau citra atau mungkin keuntungan yang ingin diraih Sandiaga Uno dengan masuk ke sarangnya Ahok meskipun dia sebagai asosiasi pedagang pasar ya, apakah dia ingin dilihat lebih negarawan gitu, apalagi juga yang kedua nih dia menunjukkan dengan jelas bahwa Pak Ahok itu dendam kesumat berkali-kali dikatakan itu. Oke, sebenarnya pesan barunya itu dari kedatangannya Sandiaga saja. Kedatangan Sandiaga ke rumahnya Ahok, kantornya Ahok. Hanya itu saja bahwa dia sebagai orang yang besar, orang yang legawa, orang yang rendah hati. Mengapa saya bilang begitu? Karena apa yang soal pesan bahwa dendam kesumat marah itu kan pesan lama. Apakah maksudnya ingin menunjukkan bahwa Ahok ini jadi orangnya dendaman, misalnya orangnya kasar begitu. atau gimana? Enggak. Bukan begitu. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa hubungan Ahok dengan Gerindra itu tidak baik. Sudah jadi pengetahuan publik. Namun di tengah kesan publik seperti itu, Sandiaga Uno yang notabene kader Gerindra, didukung Gerindra, masih mau datang gitu loh. Jadi jangankan terhadap orang yang menjalin relasi baik-baik saja, bahkan terhadap orang yang posisinya diametral berseberangan saja dia masih datang. Hanya itu pesan yang bisa didapat, bahwa dia punya moralitas yang lebih baik, bisa merangkul siapa saja, punya kebesaran jiwa, termasuk mau datang, termasuk terhadap orang-orang yang posisinya beda. Cukup mencuri perhatian nggak, Prof Karim? Menurut saya drama kecil-kecilan aja. Ya itu hanya catatan kaki sayangnya ya. Karena apa? Karena kesan wow-nya itu tidak ada gitu. Mengapa? Karena ketika dia keluar dia hanya mengulang apa yang sudah menjadi pengetahuan publik. Tindakan Ahok yang merobek surat itu jauh lebih dramatis ketimbang apa yang dikatakan gitu loh. Nah, Mas Arno, dramaturgi seperti apa sih kemudian yang ingin diharapkan oleh Sandiaga? Apakah mission accomplished atau justru mission abort gitu dengan dia mencitrakan dirinya karena seperti dia itu? memang mendapatkan panggung yang sama, ini aja sulitnya setengah hampir. Betul. Panggung yang sama. Ya, Ini artinya dia dengan belum dapat paling nggak diequalkan. Ini calon yang serius kita aja susah kan sekarang ini. Bukan tidak mungkin akan ada perubahan, tapi sampai sekarang akan susah. Nah, ini misalnya dia bergerak misalnya kayak yang di masuk pasar dia bilang ini kebijaksanaannya harusnya begini misalnya itu mungkin sesuatu harusnya begini, ini adalah kartu truf dia untuk identitas dia bahwa saya dengan santun bisa membereskan
misalnya kemacetan, banjir atau apapun juga. Jadi harusnya akan masyarakat berbicara lebih detail mengenai program-program sehingga menunjukkan kontras yang berbeda dengan dan Ahok. masyarakat mengetahui itu. Betul. Kurang ini pernyataannya itu kurang menjual ya menurut saya. Kalau mengenai isu SARA, Mas Arswendo, tadi kan juga di-highlight besar gitu bahwa Pak Ahok dan kesumat kepada kader Gerindra yang masih hingga saat ini menggunakan isu SARA. Menurut Anda isu SARA yang dipergunakan ini seberapa dimakan sih masyarakat? Isu-isu SARA ini sebenarnya Sekarang udah nggak terlalu bunyi, udah malah udah agak lama nggak ada efeknya begitu. Ini nyatanya Ahok masih dari survei dari ini masih muncul aja. Dia diisukan terus-menerus, dia kan. Menurut Anda para lawannya Ahok ini kemudian mendistorsi isu, kemudian menggalang wacana untuk menyerang Ahok dengan isu-isu atau tema-tema tertentu. Menurut Anda sudah cukup untuk bisa membuat Ahok mungkin direndahkan atau mungkin agak turun elektabilitasnya gitu nggak? Kecil kemungkinannya dari itu karena nggak. Tapi sama kalau pemujanya Ahok ini, busernya ini tiba-tiba punya pilihan yang lain, itu baru. Kalau yang benci atau yang nggak suka sama dia dari pertama sudah apapun juga dilakukan Ahok, dia tetap aja kafir, dia tetap aja dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ini muncul bahkan tokohnya adalah seorang perempuan, ini kan luar biasa sekali. Oke. Pak Taufik, kalau kita lihat dari segi perilaku, apa perilaku yang kemudian bisa menaikkan atau menurunkan citra Ahok yang kita tahu akibatnya kepada keterpilihannya Ahok, dan kemudian bagaimana cara penantang Ahok untuk bisa mencitrakan perilakunya. Ini kita tidak bicara mengenai program kerja ya. Bagaimana perilakunya yang harus dicitrakan sehingga dia bisa, kalau kata Mas Ars tadi, bisa ada di panggung yang equal dengan Ahok sekarang. Bahkan Sandi saja yang sudah dideklarasikan belum equal sekarang. Apa yang kemudian? Kan gini, ada pendekatan namanya, saya terjemahkan DNA non biologis manusia, biopsychosocial DNA. Itu dari kajian, dari pengamatan, bukan yang saya lakukan. Mayoritas orang di Indonesia, termasuk di Jakarta, adalah orang-orang yang maaf aja, kebanyakan dia hanya bisa melihat apa yang kelihatan, dan seseorang dikatakan kerja kalau kerjaan sesuatu yang kelihatan. Dan yang dihargai adalah, wah ngomong kiri, ngomong kanan, janjinya bagus, enak didengar, sehingga orang merasakan, wah kalau dia nih gue dapat sesuatu nih. Bahwa itu kemudian tidak terbukti, nggak ada urusan. Gitu. Nah, Ahok pintar memainkan itu. Dia punya kelebihan, ngomong selamanya. Sehingga apa yang terjadi, keyakinan yang dibangun di benaknya publik-publik ini selalu memberi makna apa yang dilakukan Ahok dijustifikasi, wah dia bagus. Itu Anda lihat. Dia nggak kasar, yang kasarnya nggak keluar. Yang keluarnya, dia orangnya tegas, dia superhero. Kasarnya di mana? Maki-maki ibu yang dibilang maling itu menjadi tidak muncul. Tidak muncul. Apa yang membuat itu tidak muncul? Karena prestasi atau karena hal yang lain dia yang memang, lebih? Iya, orang tuh di kita beginilah ya. Mayoritas kita nih maaf aja. Ini nggak ada kaitan dengan jenjang pendidikan loh. Mayoritas kita nih kebanyakan orang yang saya sebut dengan baru bisa melihat apa yang kelihatan, belum mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi merasakan nggak mereka bagaimana orang digusur, tindak enggak. Bagaimana kontras-kontras Ahok atau lawan-lawan Ahok ini bisa kemudian memperbaiki dirinya sehingga bisa menyalip Ahok dengan citra dan perilaku yang bertentangan? Nunjukkan yang keras, keluarin gaya leadernya, berikan gambaran yang jelas, bukan dengan berusaha jadi orang baik. Prof Karim. Orang baik nggak cukup. Ya, saya setuju ya, karena kalau kita melihat pemilihan di Indonesia, yang terpilih itu bukan orang baik gitu ya, tapi orang yang disukai. Itu yang pertama. Yang kedua, membandingkan head to head Ahok dan Risma itu tidak adil ya. Karena satu, Ahok sebagai petahana, dua, dia sudah lama digoreng, dipasarkan oleh media. Tetapi menurut saya Risma adalah calon yang potensial bisa menyalip kalau sumber dayanya benar-benar diolah. Jadi dibanding kandidat-kandidat yang lain, sebenarnya potensi untuk menantang Ahok itu ada pada Risma. Karena karakternya sama, mirip ya? Ya, selain dari karakter, tapi menurut saya adalah lebih karena apa yang dilakukan Risma itu sangat nyata. Kalau Anda misalnya turun di bandara Juanda, pergi ke kota, Risma melebarkan jalan 2 kali lipat. Tidak ada menurut saya pemerintah daerah yang berani melebarkan jalan tanpa perlawanan. Itu satu hal saja. Satu hal saja. Ya, jadi betul ya. Kadang-kadang Risma juga marah ya. Saya ingat ketika Taman Bungkul itu rusak gara-gara pertunjukan bagi-bagi es krim ya. Dia marah betul. Semua kepala daerah itu bisa marah.
Tetapi yang membedakan Risma, dia tidak menerapkan politik angsa gitu loh. Apa itu, Prof? Diam, tak beranjak, tapi berteriak gitu. Tapi dia lakukan hal nyata. Menurut saya itu poin positif gitu ya. Poin positif dari dia sekaligus menjadi modal, menjadi kapital untuk dikapitalisasi, mendongkrak popularitasnya. Jadi intinya, memang. Dan jangan lupa di Jakarta itu banyak wong serbeje loh. Iya, paling tidak simpatisannya luar biasa. Baik, kita akan lihat ini bagaimana apakah para politisi ini hanya akan memainkan drama atau nantinya misalnya dia akan menunjukkan hal-hal yang lebih nyata lagi, misalnya kinerja, track record yang paling pentingnya, sehingga masyarakat bisa dihadapkan pada pendidikan politik atau demokrasi yang lebih berkualitas, tidak hanya drama-drama. Dramaturgi itu penting, tapi tidak akan pernah menyulap kebenaran. Harus belajar dengan Mas Arswendo bagaimana cara memainkan dramaturgi yang baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya malam hari ini yang menarik. Terima kasih.